Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film serial film Lupin season 3. Film ini akan meneruskan cerita sebelumnya, yakni ketika Diop telah berhasil membalaskan dendam ayahnya kepada Pellegrini. Pada saat ini Diop berstatus buronan. Dalam pengasingannya, Diop mencoba untuk bertemu Claire untuk diajaknya menghilang dan hidup damai. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan, sehingga di balik hal tersebut, Diop akan kembali melakukan aksinya di Prancis. Dalam misi pencurian kali ini, Diop akan dibantu oleh teman semasa kecilnya, termasuk banyak hal yang tak terduga dan penuh dengan aksi siasat dari Diop. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan beberapa orang sedang melakukan transaksi mutiara hitam di tahun 2017. Kemudian ketika di dalam mobil, pria bernama Michael ditelepon atasannya yang memberikan instruksi jika sudah berada di dalam mobil, maka Michael harus mengatakan, cuaca di luar sangat bagus. Kode tersebut adalah protokol keamanan karena pada saat ini Michael sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, ketika di sebuah stasiun, pemeran utama pun hadir, yakni Arsène Diop. Diop mencoba mengikuti Michael, termasuk gerak-geriknya. Kemudian ketika telah sampai di stasiun selanjutnya, ternyata Diop berhasil mengelabui Michael dan membawa mutiara hitam tersebut. Dan inilah film Lupin season 3. Scene berpindah di tahun 2021, Diop hidup seorang diri di sebuah kota Marseille. Kala itu Diop melihat sebuah tayangan berita yang menjelaskan bahwa dirinya dikabarkan telah menghilang. Akan tetapi ketika memperlihatkan sang mantan tengah diburu oleh pihak media membuat Diop bergerak kembali. Dengan memberikan kode ikuti payung oranye 2 menit ke depan. Claire tidak percaya saat ini berhasil bertemu kembali dengan Diop. Claire langsung meluapkan amarahnya dengan mengatakan bahwa Diop adalah seorang bajingan. Kemudian Diop mengatakan bahwa ingin membawa Claire dan Raoul ke kota Marseille. Akan tetapi hal tersebut tidak digubris oleh Claire karena masih merasa kecewa dengan Diop. Dan sempat mengatakan bahwa jika ingin semuanya beres, maka Diop harus menyerahkan diri. Scene berganti, Diop mencoba bertemu dengan Ben sahabatnya. Ben mencoba menjelaskan bahwa sikap Claire adalah hal yang wajar karena selama 1 tahun terakhir Diop menghilang. Claire terus dikejar oleh awak media maupun pihak kepolisian. Setelah itu Diop memberitahu bahwa dirinya memiliki misi pencurian dengan tingkat kesulitan 1-10, yakni 12. Itu adalah misi pencurian mutiara hitam. Ternyata ketika di awal film yang memperlihatkan Diop sedang mencuri mutiara hitam itu adalah kegagalan dan tertangkap oleh kepolisian. Di sisi lain, pihak pemerintah terus mencari keberadaan di mana Diop. Bahkan mereka bimbang untuk menetapkan apakah Diop seorang penjahat atau pahlawan. Scene berganti, scene memperlihatkan Diop yang memberanikan diri mendatangi tempat di mana mutiara hitam berada. Di sana Diop dengan santai memperlihatkan wajahnya kepada para petugas di sana. Meskipun hampir ketahuan, dengan lihainya Diop mengatakan bahwa dirinya selalu disamakan dengan Arsène Diop, sang buronan. Sehingga wanita tersebut mempercayai dan memberikan surat tersebut kepada atasannya. Ketika membaca surat tersebut, atasan tempat di mana mutiara hitam berada langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dikarenakan di surat tersebut berisi pesan bahwa Diop akan melakukan pencurian di esok hari tepat pukul jam 22.00. Respon tersebut langsung ditanggapi oleh pasukan kriminal Perancis yakni Satuan Brie. Tak lama kemudian, Letnan Sofia dan Youssef telah berada di sana. Felix menjelaskan bahwa dirinya sudah menempatkan anak buahnya di beberapa titik vital, karena surat tersebut cukup membahayakan. Kemudian, pemimpin museum perhiasan tersebut membacakan surat yang dikirim oleh Diop di hadapan kepolisian. Sofia menegaskan bahwa surat yang dikirim Diop jangan sampai tersebar kepada siapapun. Setelah itu Sofia dan tim melihat rekaman CCTV yang merekam langsung Diop. Scene berpindah, scene memperlihatkan Raoul yang sudah beranjak remaja. Saat itu Raoul sedang berlatih basket di sebuah klub.
Akan tetapi karena teman satu timnya mengetahui bahwa Raul adalah anak dari Diop, maka dirinya mendapatkan bulian dari teman-temannya. Suasana sempat memanas karena Raul tidak menerima bulian begitu saja. Scene berpindah ketika tahun 1998. Memperlihatkan Diop yang sedang mengajak Ben untuk pergi bermain. Akan tetapi Ben lebih memilih untuk pergi bersama dengan teman yang lainnya. Kemudian Diop didatangi oleh kakek tua yang mengatakan bahwa di tempat tinggalnya Diop dahulu, yakni di Montreal, ada seorang yang mengirimnya surat, mengatakan bahwa surat tersebut dari Senegal. Scene kembali lagi, tentunya Diop sering memantau dan melihat Raul dari kejauhan. Di sisi lain, Sofia dan Youssef bertemu di kantor untuk mempersiapkan bagaimana cara untuk menangkap Diop ketika Diop melakukan aksinya. Dengan salinan dari surat yang dibawa oleh Sofia, Youssef mencoba untuk menganalisanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Youssef meyakini teori bahwa Diop selalu bergerak seperti Lupin. Selain itu ternyata pihak media malah mendapatkan surat yang dikirim Diop sebelumnya. Alhasil seluruh awak media pun memberitakan bahwa Diop akan kembali melakukan pencurian. Scene berganti, scene memperlihatkan Felix yang memberikan saran kepada petinggi toko untuk mengubah kode akses. Begitupun Felix meminta untuk memperlihatkan sistem keamanan yang berada di dalam mutiara hitam yang memiliki sistem keamanan menggunakan laser sehingga siapapun yang mengambilnya semua alarm akan otomatis hidup. Disebutkan bahwa mutiara hitam tersebut memiliki harga yang fantastis, bahkan melebihi semua perhiasan dan koleksi yang berada di sana. Kemudian malam pun tiba, karena surat yang dibuat oleh Diop telah tersebar oleh awak media, Diopisme yang mendukungnya pun telah berada di sana untuk menanti pencurian tersebut. Para pendukung tersebut, kebanyakan dari golongan menengah ke bawah, mereka menganggap bahwa Diop adalah pahlawan seperti Robin Hood. Tidak hanya itu, ternyata Claire dan Raul menonton rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Diop. Scene berpindah ke tahun 98. Diop telah datang ke apartemen dahulunya untuk membawa surat yang dikirim dari Senegal. Tak lama kemudian ketika Diop membaca surat tersebut, tiba-tiba Diop ditodong dari belakang. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Bruno. Kemudian Diop pun diajak oleh Bruno untuk melihat pertandingan Piala Dunia di apartemennya. Scene kembali lagi, semua pihak keamanan telah berada di posnya masing-masing termasuk di sana Komandan Felix. Letnan Sofia dan Youssef telah berada di sana. Jam menunjukkan beberapa menit menuju jam 22.00 dan ketika telah sampai di jam 22.00, semua terdiam menantikan aksi dari Diop. Semua termenung karena tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi alarm pun berbunyi menandakan bahwa mutiara hitam telah berhasil dicuri. Sofia dan yang lainnya langsung bergegas ke tempat di mana mutiara hitam disimpan. Sofia mencoba untuk membuka buff petugas BRI yang berada di sana. Pihak kepolisian pun terlihat cukup panik dan orang-orang yang berada di luar semakin tak terkendali karena merasa gembira Diop berhasil mencuri mutiara hitam. Di sisi lain, petinggi tempat perhiasan melihat ada gerak-gerik Diop yang sedang menuju ke kantornya. Lantas saja, pria tersebut langsung melaporkannya kepada Felix dan Sofia. Mereka pun bergegas untuk mengejar Diop pada saat itu. Akan tetapi Diop berhasil masuk ke dalam kantor. Di sini, Felix mengambil jalan lain untuk mengejar Diop. Karena insting yang begitu kuat, Felix berhasil menemukan Diop yang sudah berganti pakaian dan berhasil menangkapnya. Kemudian sekilas memperlihatkan ingatan Diop yang gagal ketika mencuri mutiara hitam ketika dahulu. Kemudian Felix membawa Diop keluar untuk dimasukkan ke dalam mobil. Semua orang yang berada di sana terus mendukung Diop yang melewati mereka. Termasuk Youssef melihat Diop yang melewatinya, kemudian Diop pun dimasukkan ke dalam mobil milik Felix. Scene berganti, scene memperlihatkan 3 hari sebelumnya. Diop ternyata menemui sahabatnya dahulu yakni Bruno. Ternyata Komandan Felix adalah Bruno. Diop mengatakan bahwa dirinya ingin membayar hutangnya ketika dahulu. Di sini akan dijelaskan mengapa semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencananya Diop. Di satu sisi, malah Bruno kembali diperkenalkan dengan Ben. Mereka bertiga akan bersembunyi di salah satu monumen di kota tersebut. Diop mengatakan bahwa Bruno akan menyamar sebagai komandan BRI yang baru saja dimutasikan. Dengan beberapa arahan, Bruno berhasil melakukan tugasnya sebagai komandan BRI, termasuk berhasil mendapatkan informasi mengenai keamanan di tempat tersebut.
Felix akan memimpin teman-temannya untuk dapat masuk ke dalam pasukan BRI yang sebenarnya. Disinilah Diop akan masuk ke dalam pasukan tersebut, termasuk akan masuk ke dalam ruangan mutiara hitam. Ketika Sofia panik mengecek satu persatu pasukan BRI, disinilah Diop berusaha kabur dari sana. Kemudian ketika Diop ditangkap oleh Bruno, terlihat kenangan ketika Bruno mengagetkan Diop dari belakang ketika di tahun 98. Termasuk Bruno akan menyarankan kepada petinggi tempat perhiasan untuk mengganti password kode akses. Di sini setiap pergerakan yang dilakukan oleh Bruno dibimbing langsung oleh Diop dari kejauhan. Scene kembali, scene memperlihatkan Diop yang diantarkan oleh Bruno ke salah satu jalan. Diop memilih untuk melarikan diri melewati atap demi atap. Sayangnya pada saat itu Diop berhasil dilihat oleh tim sniper dari pihak keamanan. Alhasil semua tim keamanan mengetahui bahwa Diop berhasil melarikan diri. Dan sayangnya ketika Diop berusaha untuk melompati salah satu gedung, dirinya malah terjatuh dari gedung tersebut. Dan film pun bersambung. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana masa pendukung Diop terus menyuarakan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan Diop. Kemudian Letnan Sofia menelpon Yosef untuk memberitahu bahwa sebenarnya Diop telah berhasil melarikan diri karena tim sniper melihatnya kabur melalui atap. Yosef seakan-akan tidak percaya mendengar hal tersebut. Saat yang bersamaan, Yosef melihat beberapa warga sekitar sedang ramai berkumpul. Di sini Yosef mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Diop telah jatuh dari atap-atap. Begitupun Yosef melihat darah dan topi milik Diop. Di sisi lain, Ben dan yang lainnya bergegas membawa Diop menggunakan mobil ambulans. Sesampainya di rumah sakit, Ben dan seorang pria bernama Fernest berhasil masuk ke dalam kamar mayat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui? Di sini mereka berdua berhasil mengelabui kepala ruangan mayat dan memintanya untuk segera mengurusi berkas kematian Diop. Sekilas, scene memperlihatkan bagaimana pihak jurnalis. Tak lama kemudian terlihat Sofia dan Yosef sudah berada di rumah sakit. Sofia sempat menanyakan kepada pihak rumah sakit mengenai barang-barang yang dibawa oleh Diop. Karena fokus Sofia adalah membawa mutiara hitam, sesampainya di kamar mayat, Yosef yang tidak percaya Diop sudah tewas terus meyakini bahwa itu semuanya hanyalah skenario dari Diop. Karena menurutnya Lupin selalu mempalsukan kematiannya. Akan tetapi ketika dokter kepala ruangan mayat mengeceknya, ternyata tidak terdengar suara detak jantung dari mayat Diop. Pada akhirnya Yosef dan Sofia pun mempercayai bahwa Diop telah tiada. Setelah itu player mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit untuk segera menuju ke sana, karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh pihak rumah sakit. Scene berpindah ke tahun 1998 yang dimana di sini Diop dan Bruno menuju sebuah tempat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Keller. Tempat di mana Keller berada itu adalah tempat latihan boxing yang isinya adalah anak-anak terlantar. Sehingga dapat dikatakan Diop berencana untuk ikut ke dalam komunitas tersebut. Karena pada saat ini Diop tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Di sisi lain, di kantor jurnalis, wanita bernama Fleur sempat mendebat mengapa dirinya tidak mendapatkan berita terkini dari Diop. Sedangkan di kantor polisi, Yosef terus mencari bukti nyata bahwa Diop sebetulnya tidak tewas. Sehingga Yosef mencoba untuk bertemu dengan salah satu jurnalis perempuan yakni Fleur. Yang dimana Yosef melihat ada sebuah kejanggalan dari seluruh berita yang diberitakan mengenai Diop. Karena sebelumnya ditulis oleh jurnalis Fleur dan berita kematian tentang Diop tidak dituliskan olehnya. Selama melakukan perbincangan dengan Fleur, Yosef akan bekerja sama dengannya dalam menggali informasi apapun mengenai Diop. Scene berlanjut, berita tentang kematian Diop pun telah tersebar luas sejagat raya Paris, dan disinilah upacara pemakaman Diop akan pun berlangsung. Terlihat kerabat dekat begitupun dengan Claire dan Raoul berada di sana dan mereka pun sangat merasa sedih dengan kematian Diop. Lagi-lagi Yosef yang tidak percaya bahwa Diop telah tewas dan mencoba ingin mengecek langsung apakah yang berada di peti mati tersebut adalah Diop. Terlihat wajah Claire sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Joseph saat itu. Dan ketika peti mati tersebut dibuka, ternyata memang benar bahwasanya Diop berada di sana.
2 minggu sebelumnya, kita akan diperlihatkan bagaimana Diop berbincang dengan Ben dalam rencananya dalam mencuri mutiara hitam. Ternyata semuanya itu adalah rencana dari Diop untuk memalsukan kematiannya. Dimulai dari membawa darah Diop untuk ia sebarkan di tempat kejadian. Termasuk rencana bagaimana Diop berhasil meringankan benturan dari atap dengan menggunakan bantalan-bantalan yang digunakan olehnya. Sehingga pada saat itu Ben harus segera berada di tempat kejadian perkara dengan Furnace untuk membawa Diop ke rumah sakit, dan Furnace nantinya akan mengaku bahwa dirinya adalah seorang dokter. Masuk ke dalam ruang mayat, Diop akan disemprotkan gas pendingin agar terlihat memang Diop telah tewas. Sedangkan pada saat itu Ben akan menghubungi seorang jurnalis yang sebelumnya harusnya fluor, akan tetapi ditikung oleh rekan kerjanya untuk memberitakan bahwa Diop telah tewas. Di saat yang bersamaan, Furnace akan memberikan sebuah stetoskop rusak kepada dokter kepala ruangan mayat sehingga diagnosa atau keputusan dokter akan menyebutkan bahwa Diop telah tewas. Setelah semuanya sempurna, Diop mengatakan kepada Ben bahwa akan meninggalkan Paris dan membeli rumah di salah satu daerah terpencil. Itu pun setelah semuanya berhasil, Diop akan membawa Claire dan Raoul ke kota tersebut. Kemudian cara untuk Diop keluar dari peti tersebut adalah dengan membeli peti dengan bahan yang mudah dilepaskan. Begitupun Diop telah mempersiapkan jalan akses keluar dari kuburan menuju salah satu terowongan yang berada di pemakaman tersebut. Untuk mengetahui terowongan bawah tanah tersebut, Diop menggunakan anjingnya untuk bisa menemukan jalur terowongan yang akan dijadikan jalur melarikan diri dari kuburan. Scene kembali ke tahun 1998. Sekilas memperlihatkan bagaimana Diop berlatih boxing dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kembali lagi, di sini kita akan diperlihatkan bagaimana Diop mencoba untuk menerobos keluar dari peti mati tersebut dengan menggunakan obeng mesin untuk membuka peti mati itu. Dan dengan seluruh kemampuannya, Diop mengingat bahwa dia sudah terbiasa dalam kondisi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah itu Diop pun telah berhasil keluar dari kuburan dan anjingnya pun berada di sana. Dengan menggunakan baju penyamaran, Diop pun berhasil keluar dari pemakaman itu. Scene kembali di tahun 98, bagaimana Diop kecil dan Claire kecil mencoba untuk mencari di mana keberadaan ibunya. Diop dengan petunjuk nama pengirim surat yang sebelumnya. Sayangnya, saat itu Diop mengetahui bahwa ibunya yang bernama Diop Mariama adalah seorang narapidana. Kembali lagi, ternyata dalam pemakaman Diop sebelumnya ibunya Diop berada di sana, dan sayangnya ibunya Diop malah diculik oleh seorang wanita botak pada saat itu. Scene berganti, Ben bertugas untuk mencari konsumen yang akan membeli mutiara hitam itu dengan harga $20 juta. Sedangkan Raoul mencoba untuk pergi ke salah satu perpustakaan karena dirinya pun memiliki rasa penasaran apakah ayahnya telah tewas atau tidak. Dengan buku Lupin yang ia baca, scene ini memperlihatkan Raoul dan Joseph sedang membaca kalimat yang sama, yakni mayat tak dikenal. Karena itu kata Pak Bourdois dekat terowongan sambil melipat tangan dia melompat dengan Lupin, sudah kubilang tak ada yang namanya kematian. Kemudian Raoul mencoba melihat peta sistem pembuangan limbah di Paris untuk mengetahui jalur yang digunakan oleh ayahnya dalam melarikan diri. Meskipun Raoul belum menemukan sebuah fakta bahwa ayahnya belum tewas. Scene berpindah, Diop mendapatkan sebuah pesan di koran dengan nomor telepon dan nama panggilan ketika dia kecil oleh ibunya, yakni dengan panggilan Sunny. Ketika Diop menelpon nomor tersebut, ternyata dikabarkan bahwa ibunya sedang diculik dan penculik tersebut menginginkan mutiara hitam agar diberikan kepadanya. Sebelum itu scene kembali ke tahun 98 yang memperlihatkan bahwa ketika Diop menelpon ibunya yang berada di penjara, seakan-akan Diop mendapatkan kabar bahwa ibunya tidak ingin bertemu dengannya. Dan hal ini belum terbukti secara fakta. Dan pada akhirnya, Diop pun karena menginginkan dan bertemu kembali dengan ibunya, nekat memberikan mutiara hitam itu dengan disimpan di sebuah kotak amal yang berada di gereja, karena itulah yang diperintahkan oleh sang penculik. Dan ya, film pun bersambung. Kemudian scene dilanjutkan memperlihatkan ada seorang pria yang berusaha masuk ke dalam rumah seorang mafia. Mafia tersebut bernama Cisco. Pada saat itu Cisco sedang bermain judi poker. Akan tetapi pada saat itu Cisco yang kalah judi langsung mengeluarkan kartu emas miliknya.
Cisco memiliki kebiasaan ketika akan menghabisi musuhnya, maka dirinya akan mengundinya. Jika targetnya mendapatkan kartu as, maka akan selamat. Namun jika tidak, maka akan sebaliknya. Ketika hal tersebut berlangsung, tiba-tiba Cisco mendapatkan sebuah laporan bahwa mobil mewah miliknya ada yang mencurinya. Cisco bergegas memerintahkan anak buahnya untuk mengejar si pencuri tersebut. Scene berlanjut, scene memperlihatkan si pencuri terus menancapkan mobil curian. Akan tetapi tiba-tiba ada pengendara lain yang berniat menghentikan si pencuri. Sampai di mana pengendara tersebut telah berhasil membawa kembali mobil curian dan mengantarnya langsung ke rumah Cisco. Cisco dan anak buahnya merasa heran melihat pria tersebut. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah Diop yang sedang menyamar. Diop mengaku sebagai pria yang bernama Dileng. Akan tetapi pada saat itu Cisco menyadari belum pernah melihat Dileng sebelumnya. Sehingga Cisco kembali mengeluarkan kartu emasnya untuk mengundi nasib nyawa Dileng. Scene berpindah, scene memperlihatkan 2 hari sebelumnya. Diop dan Ben terlihat sedang berdebat. Ben mengatakan mengapa Diop meyakini mengapa Diop dengan mudahnya memberikan mutiara hitam tersebut kepada orang yang mengaku ibunya. Di sini Diop mencoba menjelaskan bahwa hanya ibunya lah yang mengetahui nama panggilan Diop waktu kecil, yakni Sunny. Pada malam itu juga Diop mendapatkan sebuah misi baru agar ibunya dapat selamat, yakni mencuri sebuah lukisan yang sudah lama hilang yang berada di rumah Cisco. Dengan waktu 3 hari ke depan, Diop harus berhasil mencuri lukisan itu. Scene kembali lagi, Dileng pada saat itu selamat karena berhasil membawa kartu as. Kemudian Cisco mengatakan kepada Dileng untuk datang kembali di esok harinya. Karena sebetulnya Cisco memang membutuhkan supir yang handal untuk misi pencurian yang akan dilakukan oleh Cisco dan kawan-kawan. Kemudian sekilas memperlihatkan Dileng yang ternyata berhasil menukar kartu tersebut menjadi kartu as miliknya. Setelah itu Dileng mencoba untuk melihat keadaan sekitar dan berhasil menemukan sebuah ruangan yang ternyata dihuni oleh ibunya Cisco yang sedang sakit keras. Tidak hanya itu, lukisan tersebut berada di sana. Lukisan yang diincar Dileng adalah lukisan favorit yang Cisco berikan kepada ibunya di saat ulang tahun ke-70. Meskipun Cisco adalah seorang mafia tengil, ternyata dirinya sangat menyayangi ibunya. Tidak hanya terjadi percakapan yang cukup hangat antara ibunya Cisco dengan Dileng. Tak lama kemudian anak buah Cisco mendapati Dileng yang berada di kamar ibunya Cisco. Sontak hal tersebut sangat membuat marah anak buah kepercayaan Cisco. Bahkan setelah itu Dileng terus diikuti oleh Jack. Tetapi Dileng berhasil mengelabuinya termasuk memberikan HP-nya kembali yang sebelumnya Dileng curi. Vous avez perdu votre téléphone? Di tempat lain, Youssef dan Fleur melakukan pertemuan di kantornya untuk membicarakan temuan mengenai Diop. Youssef, j'y vais, ça te dit qu'on aille voir. Namun, Letnan Sofia sempat memergoki mereka berdua. Dan Fleur langsung mengaku bahwa mereka berdua sedang berpacaran agar tidak diketahui rencananya dengan Youssef. Kemudian scene berpindah di markas Cisco. Jack memberitahu kepada Cisco bahwa Dileng adalah seorang informan sehingga Cisco langsung mengeluarkan pistol miliknya. Namun, Dileng mencoba memutarbalikkan fakta bahwa Jack lah yang sebenarnya adalah seorang informan. Dengan bermodal HP yang sebelumnya dicuri dan dikembalikan kepada Jack, di sana sudah ada riwayat panggilan dengan nama kontak kepolisian. Yang ternyata itu adalah Ben yang mengaku sebagai seorang polisi. Sehingga Cisco kembali mengeluarkan kartu andalannya untuk mengundi nasib nyawa Jack. Akan tetapi sebelumnya Dileng berhasil merubah kartu tersebut. Di sisi lain, Claire didatangi oleh Fleur yang terus mencari informasi mengenai Diop. Kemudian, scene memperlihatkan bagaimana Diop yang kembali ke tempat Ben. Tak lama ketika Diop masuk, Letnan Sofia pun datang dengan maksud untuk mencari mutiara hitam di tempat Ben. Akan tetapi karena keahlian Ben, Letnan Sofia pun berhasil dikelabui. Kemudian di sini Ben dan Diop terus mencari siapa pihak yang telah menculik ibunya. Mereka berdua meyakini bahwa itu dilakukan oleh musuh mereka terdahulu. Tidak hanya itu, ternyata Ben sudah membuat sebuah alat pencetak wajah dan pengubah suara agar dapat digunakan oleh Diop. Alat tersebut pun digunakan oleh Diop dengan merubah wajah suaranya.
Saat ini Diop menyamar sebagai pelatih basket Raoul dengan nama samaran Alex. Hal tersebut sudah jelas dilakukan agar Diop bisa dekat dengan Claire dan Raoul. Je vous donne mon numéro. Setelah itu, di tempat Cisco sedang dilakukan rapat untuk membahas rencana pelarian. Di sini Dileng memperlihatkan keahliannya untuk memberikan beberapa saran rute pelarian. Seperti yang kita ketahui bahwa mencuri sudah makanan sehari-hari baginya. Setelah itu Dileng diperintahkan untuk membeli sebuah mobil. Dan yang dilakukan olehnya adalah membeli sebuah mobil biasa dan meminta kepada pihak showroom untuk mengecat mobil tersebut dengan warna oranye. Scene berpindah ke tahun 1998. Kita akan diperlihatkan bagaimana Diop remaja kebingungan dalam mencari uang sewa kepada Keller. Bruno menyarankan kepada Diop untuk mencuri uang di tempat orang kaya. Pada masa itu Diop sudah aktif membaca buku Lupin. Scene kembali lagi ke masa sekarang, Dileng atau Diop kembali diberikan pesan peringatan untuk segera membawa lukisan tersebut pada jam 23.00. Cisco pun terlihat menyimpan lukisan kesayangan ibunya ke dalam brankas di dalam mobil van. Setelah itu pencurian pun dilakukan oleh pihak Cisco. Setelah Cisco berhasil melakukan pencurian dan disinilah tugas Dileng untuk membawa Cisco dan kawan-kawan dengan menggunakan mobil oranye miliknya. Dileng berhasil kabur dari kejaran polisi karena masuk ke dalam car wash. Ternyata cat orang tersebut adalah bersifat temporer sehingga Dileng dan Cisco berhasil kabur dari kejaran polisi. Kemudian di sebuah gudang, Cisco menanyakan kepada Dileng mau diapakan uang bayaran dari Cisco. Akan tetapi Cisco malah mengeluarkan kartu miliknya kembali untuk mengundi nasib nyawa Dileng. Akan tetapi Dileng malah mendapatkan kartu joker. Namun tiba-tiba keluar gas tidur dari alat tersebut, yang dimana itu sudah dalam perencanaan Dileng atau Diop yang menukar tempat kartu tersebut sebelumnya. Sedangkan Ben mengabarkan bahwa polisi akan segera datang. Permasalahan masih terus berlanjut karena Dileng hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk membuka brankas tersebut. Akan tetapi di kesempatan ketiga Dileng berhasil karena mengingat bahwa lukisan tersebut diberikan oleh Cisco pada saat ibunya ulang tahun ke-70 dengan memasukkan tahun lahir ibunya Cisco. Kemudian scene berpindah ke tahun 98. Diop dan Bruno menggunakan pola perangkap neraka. Lupin menggunakan sesuatu hal yang bisa memancing targetnya agar berhasil mencuri curian yang lebih besar. Pada saat itu, sebelumnya Bruno berhasil mencuri dompet milik pria kaya. Kemudian Diop memberikan dompet tersebut agar dapat masuk ke dalam rumah pria kaya. Dan akhirnya Diop berhasil mencuri pajangan di sana dengan harga yang lebih mahal. Dan itulah yang dilakukan Diop kepada Cisco dengan cara mengelabuinya dengan seorang pencuri. Scene berpindah, scene memperlihatkan di tempat latihan Raoul. Alex atau Diop melihat bagaimana Claire terus didatangi oleh Fleur. Sedangkan di tahun 1998 itu di mana Piala Dunia sedang berlangsung. Kemudian Diop remaja didatangi oleh Keller yang memberitahu bahwa patung curian Diop bisa bernilai 100.000 bukan 3.000. Kedekatan Diop dan Keller membuat Bruno merasa iri. Kemudian sekilas scene memperlihatkan ibunya Cisco yang berada di rumah sakit dan diberikan print lukisan kesayangannya. Sedangkan pada malam hari, Diop memberikan lukisan tersebut kepada anak buah komplotan yang menculik ibunya. Diop pun sebentar mendengarkan suara ibunya, akan tetapi sebelumnya Diop berhasil memasang GPS di dalam lukisan yang diberikan kepada pihak si penculik. Dan di akhir scene ini, Diop malah nekat untuk pergi sendirian pada saat itu. Bersambung. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan bagaimana wanita botak berhasil mendapatkan lukisan yang dicuri oleh Diop sebelumnya. Akan tetapi ketika wanita botak itu masuk ke dalam apartemen, dirinya merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dan tiba-tiba dengan sekali gerakan Diop berhasil membawa pistol tersebut serta menyuruh wanita botak untuk menelpon ibunya. Akan tetapi sang ibu malah menyebutkan jika Diop melakukan gerakan tambahan maka sang ibu akan semakin dalam bahaya. Alhasil Diop pada saat itu malah mendapatkan misi tambahan kembali.
Sesampainya di tempat Ben, Diop memberikan foto sebuah gelang langka dan ketika melihat foto tersebut, Ben langsung bereaksi bahwa gelang itu memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Gelang tersebut memiliki 5 batu safir dan pemiliknya adalah Tara Sang, istri dari Raja Properti Max Molar. Ben mengatakan bahwa gelang yang akan mereka curi dirancang oleh salah satu pembuat perhiasan idolanya, atau dapat dikatakan dibuat oleh seseorang yang jenius. Mendengar hal tersebut, Diop menanggapinya bahwa sebetulnya dirinya memiliki replika dari gelang itu sehingga Diop memiliki sebuah kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuka gelangnya. Ben menyarankan untuk langsung saja memberikan replika milik Diop kepada orang-orang yang menculik ibunya. Akan tetapi, Diop tetap bersikeras tidak ingin membuat sebuah kesalahan karena nyawa ibunya sedang terancam. Scene berganti, Alex atau Diop bertemu dengan Claire di sebuah restoran. Claire mencurahkan isi hatinya untuk Alex dapat membantunya jika di kemudian hari Raul bercerita tentangnya. Di tempat lain, lebih tepatnya di rumah sakit, pihak rumah sakit mencari Dr. Ferners karena Claire bekerja di sana. Claire sempat ditanyakan oleh kepala ruang mayat mengenai siapa sebetulnya Dr. Ferners. Mendengar hal tersebut, Claire pun meminta kepada operator agar menghubunginya jika ada informasi mengenai tentang Dr. Ferners, termasuk Claire langsung menghubungi jurnalis Fleur. Namun Fleur tidak dapat dihubungi pada saat itu. Kembali lagi, scene memperlihatkan Diop dan Ben membangun rencana untuk pencurian yang akan mereka lakukan. Diop langsung datang ke tempat di mana mereka akan melakukan pencurian dengan menyamar sebagai seorang tukang kebun. Di sana Diop sempat meminta kepada tukang kebun untuk membangun tanaman di salah satu labirin di depan hotel. Kemudian Diop dan Ben melakukan latihan. Nantinya ketika si target akan dipasangkan atau dilepaskan mantelnya, Diop bertugas untuk membuka gelang dan menukarnya dengan replika. Akan tetapi karena tingkat kesulitan gelang tersebut cukup tinggi, beberapa kali Diop pun mengalami kegagalan. Scene berpindah ke tahun 98. Sekilas Diop sedang berlatih pukulannya dengan seorang wanita bernama Manon. Namun Bruno yang melihat hal tersebut malah cemburu dan akan melaporkannya kepada Keller. Kembali lagi, Alex kembali bertemu dengan Claire. Namun pada saat itu Claire ditelepon oleh Lure dan langsung saja Claire mengatakan bahwa dirinya memiliki keraguan akan kematian Diop. Alex pada saat itu mendengarkan percakapan Claire dan Fleur. Ketika di malam hari, Claire menemukan analisa yang sedang dipelajari oleh Raoul. Begitupun dengan buku yang dibaca oleh Raoul volume Batu Jarum edit Swenek. Sepertinya Claire ingin mempelajari atau menemukan sebetulnya Diop sudah tewas atau belum. Kembali lagi ke tahun 98, Bruno melaporkan bahwa Diop sedang mendekati pacarnya Keller yakni Mano. Mendengar hal itu, Keller pun langsung turun dari ruangannya lalu berteriak kepada anak-anak buahnya bahwa tidak ada pengkhianatan di antara pertemanan kita. Keller meyakini bahwa Diop bukanlah orang yang seperti itu. Akan tetapi Bruno malah melaporkannya sehingga Keller akan membuat sebuah pertandingan 1 lawan 1 di antara Diop dan Bruno. Scene kembali lagi, Ben dan Diop sedang mencoba untuk bertemu dengan salah satu penjaga hotel yang bertugas membuka dan mengganti mantel setiap pengunjung. Diop menyamar sebagai seorang tukang perbaikan sinyal dan memberikan penjelasan bahwa ketika esok hari sinyal di daerah rumah tersebut akan mati total. Begitupun Diop meminta tanda tangan persetujuan dari orang tersebut. Di sisi lain, Claire yang tenggelam dalam penasarannya langsung pergi ke perpustakaan kota untuk mencari petunjuk-petunjuk tentang kasus yang dialami oleh Diop. Sedangkan Yusef dimarahi oleh Letnan Sofia karena pihak media malah mengabarkan bahwasannya Diop belum tewas karena dia hidupnya seperti Lupin. Kembali lagi, ketika Claire ingin membawa buku Lupin volume Batu Jarum edit Swenek, ternyata buku itu keburu dipinjam oleh warga yang lain karena berkat berita yang berada di Korea bahwa Diop sebetulnya belum meninggal, sehingga membuat warga-warga pendukung Diop mencoba ingin membaca siapa sebenarnya Lupin itu.
Namun usaha dari Claire tidak sampai di situ, dan bahkan di sini Claire berhasil mencuri buku dari orang yang telah meminjam terlebih dahulu. Scene berpindah, Diop kembali menjelaskan agar Ben tidak lupa jalan keluar dari labirin yang akan dilewatinya, sedangkan petugas hotel ketika ingin bekerja dirinya malah mendapati mobilnya mengalami kebocoran. Sehingga dirinya pun kembali lagi ke rumahnya untuk menelpon dan meminta bantuan, akan tetapi karena sinyal tidak bisa digunakan berkat alat yang dipasang oleh Diop sebelumnya, petugas hotel tersebut malah mendapati surat yang diberikan oleh Diop. Terdapat uang yang begitu banyak. Malam hari pun tiba, di mana tamu-tamu hotel atau pertemuan yang cukup besar akan dilakukan di hotel tersebut. Di sini terlihat bagaimana wanita yang menggunakan gelang yang akan dicuri oleh Diop dan Ben terlihat. Kemudian ketika wanita tersebut akan membuka mantelnya, sayangnya Diop tidak berhasil membuka mantel tersebut, dikarenakan suaminya yang malah membukakan mantel milik istrinya, sehingga kesempatan untuk mendapatkan gelang itu sirna. Bukan Lupin namanya jika mereka menyerah sampai di situ saja. Ujian pun berlanjut karena supervisor hotel mencoba untuk menanyakan siapa sebenarnya Diop dan Ben. Karena supervisor baru melihat mereka berdua, namun Diop dengan sigap membuat sebuah siasat bahwa orang yang sebelumnya sudah tidak ingin bekerja lagi di hotel ini dikarenakan orang tersebut sudah tidak sanggup lagi. Karena supervisor baru melihat mereka berdua, namun Diop dengan sigap membuat sebuah siasat bahwa orang yang sebelumnya sudah tidak ingin bekerja lagi di hotel ini. Dikarenakan orang tersebut sudah tidak sanggup lagi dijadikan budak dalam setiap aturan-aturan yang berada di hotel. Tidak tanggung-tanggung, Diop dan Ben mengakui bahwa dirinya adalah utusan dari kantor pusat untuk melihat setiap tata aturan yang berada di hotel. Ketika mendengar dari kantor pusat, supervisor langsung kebingungan dan meminta maaf kepada mereka berdua. Sedangkan kita akan diperlihatkan wanita botak sudah bersiap membawa gelang yang akan dicuri oleh Diop di beberapa ratus meter dari hotel saat ini. Dan ketika para tamu pun pulang, akhirnya Diop mendapatkan sebuah kesempatan untuk memakaikan mantel kepada wanita pemilik gelang. Akan tetapi Diop tidak sengaja menjatuhkan gelang laut merah sehingga meminta kepada Ben untuk segera melarikan diri dari sana. Sekilas kita akan diperlihatkan misi sebenarnya yang diberikan oleh para penculik kepada Diop, yakni untuk mengkhianati seorang teman. Scene sekilas memperlihatkan di tahun 98 bagaimana Diop melakukan pertarungan dengan Bruno yang dimana itu adalah disuruh oleh Keller. Di awal Diop bahkan tidak melawan sama sekali, akan tetapi nantinya dengan beberapa kali pukulan Diop memenangkan pertarungan tersebut. Scene kembali lagi, akhirnya ketika Ben melarikan diri melewati labirin taman, jadinya ia mendapati bahwa pintu terakhir labirin taman itu ditutup oleh sebuah tanaman. Kita mengetahui bagaimana hal tersebut disengaja dilakukan oleh Diop, sehingga orang yang sedang Diop hianati saat ini adalah Ben. Diop memberikan gelang itu kepada sebuah drone, yang dimana drone itu akan sampai kepada wanita botak. Tak lama kemudian Ben pun tertangkap sampai di mana Ben kembali masuk ke dalam hotel sambil melihat Diop yang berada di jendela atas. Karena merasa terguncang, Diop sempat menelpon Claire untuk mendengar suaranya sebentar. Scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana Claire membaca buku volume Batu Jarum Edith Swanek yang ada tulisan, "Dengan Lupin sudah kubilang tak ada yang namanya kematian." Bersambung. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan bagaimana Ben berada di kantor polisi sedang dilakukan interogasi oleh Yosef. Seperti biasa, Yosef menanyakan di mana Diop berada karena dirinya meyakini bahwa sebetulnya Diop belum tewas. Mendengar hal tersebut, Ben lalu mengatakan di mana Diop berada, yakni Diop sebetulnya berada di kuburan. Sedangkan Letnan Sophia berada di tempat Ben untuk melakukan pencarian mutiara hitam. Di sisi lain, di markas penculikan, anak buah penculik diberikan sebuah ultimatum oleh pemimpinnya untuk segera membereskan dan menjual barang-barang kepada para penadah, sehingga ibunya Diop akan segera dihabisi. Kalimat tersebut bahkan didengar oleh ibunya Diop yang mencoba untuk menguping percakapan mereka. Di tempat lain kelihatan Sophia hampir dapat menemukan persembunyian Diop.
Kembali lagi, ibunya Diop langsung menghubungi Diop dan mengatakan untuk mempercepat proses penyelamatan kepadanya. Karena ibunya Diop mengatakan bahwa dirinya akan segera dihabisi oleh para penculik. Setelah itu, kita akan melihat pergerakan selanjutnya yang dilakukan oleh Diop, yakni tidak segan-segan Diop tiba-tiba berada di ruangan Yosef. Dengan santainya Yosef mengatakan bahwa ini adalah metode Shal Sutra Merah. Satu-satunya momen Lupin dan Ganimard bekerja sama dan Yosef sudah mengetahui bahwa Lupin akan tetap mengkhianati Ganimard. Yosef merasa bahwa dirinya seperti Ganimard. Akan tetapi Diop ingin menjelaskan mengapa dirinya meminta bantuan kepada Yosef, dikarenakan nyawa ibunya saat ini sedang terancam. Dan jika sudah berhasil menyelamatkan ibunya, maka Diop mengatakan akan menyerahkan diri secara sukarela kepada Yosef. Untuk memperkuat apa yang dilakukan oleh Diop, Yosef memerintahkan kepada Diop untuk membuat sebuah pernyataan di sebuah video di ponsel miliknya. Karena jika dalam tulisan hal tersebut tidak akan kuat. Yosef sempat panik karena Letnan Sofia mencoba untuk menerobos masuk ke dalam ruangannya. Namun Yosef berhasil bersiasat bahwa di dalam ruangannya sedang ada pacarnya. Dan mengakui bahwa Yosef sedang melakukan cocok tanam dengan pacarnya, sehingga Letnan Sofia akan segan untuk memasuki ruangan. Percakapan pun berlanjut bahwa Diop belum mengetahui siapa musuh yang sedang dikejarnya. Scene berpindah ke tahun 98 bagaimana Diop sedang murung akibat pertarungannya dengan Bruno Claire kecil mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa akan memberikan tempat tinggal kepada Diop. Scene kembali lagi. Scene memperlihatkan bagaimana Claire telah diketahui pergerakannya oleh Raoul, bahwasanya Claire memiliki keraguan akan kematian Diop, sehingga mereka berdua nantinya akan bekerja sama untuk menemukan kebenaran mengenai tentang kematian Diop. Di sisi lain, Diop dan Yosef melakukan pertemuan di sebuah restoran. Dengan santainya Diop tidak menggunakan penyamarannya sebagai Alex. Bahkan kepada salah satu pemilik restoran, Diop mengatakan memang banyak pihak yang mengatakan bahwa dirinya mirip dengan Diop. Diop dan Yosef melakukan percakapan santai, bahkan Diop berhasil membuka informasi bahwa Yosef sebetulnya menyukai Letnan Sofia. Sedangkan pergerakan yang dilakukan oleh Claire terlihat progresnya, karena Claire berhasil mendatangi tempat jurnalis untuk berbincang dengan salah satu jurnalis yang meliput kematian Diop, untuk menanyai siapa yang menelponnya di saat Diop tewas dengan sketsa yang dibuatnya. Claire mendapatkan petunjuk bahwa orang tersebut adalah Ben. Sehingga Claire pun langsung menelpon kepada Alex untuk menemaninya ke penjara, karena ada salah seorang yang ingin ditemui oleh Claire. Akan tetapi Alex atau Diop menolaknya karena ada sebuah pekerjaan yang harus dia lakukan. Setelah itu Diop dan Yosef melakukan rencananya untuk menemui seorang yang akan dijadikan penadah oleh pihak penculik. Bahkan di sini Diop menyamar sebagai seorang komisaris polisi. Dengan segala siasatnya Diop berhasil menjebak bahwa pemilik museum atau penjaga museum telah melakukan sebuah kecurangan, karena beberapa barang-barang di sana merupakan barang black market atau palsu. Mereka berdua akhirnya berhasil mengancam petinggi museum untuk bekerja sama dengannya. Dan memang benar bahwa petinggi museum tersebut akan melakukan proses jual beli antara pihak penculik dengan salah satu orang kaya. Dan nantinya Yoseflah yang akan menyamar sebagai orang kaya yang akan membeli barang-barang dari pihak penculik. Kembali ke tahun 98, Scene memperlihatkan bagaimana Diop dan Claire berada di tempat Claire. Ia mengatakan bahwa sebetulnya semua orang yang berada di tempat Keller sedang diperbudak oleh Keller. Akan tetapi Diop tidak setuju dengan hal itu dan membuat Claire marah dan meninggalkan Diop. Scene kembali lagi. Scene memperlihatkan bagaimana Claire berhasil bertemu dengan Ben. Dengan segala muslihatnya, Claire berhasil menemukan sebuah info bahwasanya Diop masih hidup karena pada saat itu Ben terjebak dan menyangka bahwa Claire sudah mengetahui hal tersebut. Di tempat lain, Diop membawa Yosef ke tempat persembunyiannya seperti melihat idola atau idamannya Yosef. Merasa tercengang dengan apa-apa saja yang berada di tempat persembunyian Diop, di sini Diop akan merias Yosef dengan berbagai alat miliknya. Begitupun ia akan membawa uang sebesar 20 juta untuk dijadikan pembayaran dari barang-barang yang akan dijual oleh para penculik.
Scene berpindah, scene memperlihatkan yang sudah berada di kuburan untuk menegaskan dan mencari petunjuk mengenai analisa yang telah ditemukannya. Dan disinilah Yosef akan berhasil menemukan sebuah bukti nyata bahwa Diop belum tewas dan berhasil melarikan diri menggunakan terowongan yang berada di kuburan. Di malam harinya proses jual beli pun berlangsung antara wanita botak dengan Yosef yang sudah menyamar. Akan tetapi ketika uang tersebut telah dipegang oleh anak buah penculik atau yang bernama Ferdinand, suara sirine polisi pun datang. Letnan Sophia dan anak buahnya mendatangi tempat kejadian tersebut. Sedangkan Ferdinand yang berupaya untuk melarikan diri langsung dikejar oleh Diop. Diop saat ini mengatakan kepada Yosef bahwa terima kasih telah membantunya. Wajah Yosef pun berubah dan menyadari bahwa lagi-lagi Diop telah mengkhianatinya. Yosef bahkan ditangkap oleh Letnan Sophia. Kemudian mencoba untuk menjelaskan bahwa sebetulnya Diop tidak tewas. Dan saat ini tulisan yang dicuri sebelumnya telah dipegang oleh pihak kepolisian. Yosef berupaya untuk menjelaskan bahwa dirinya sebetulnya bekerja sama dengan Diop dan ingin memberikan bukti nyata bahwa Diop telah bersedia menyerahkan diri dengan video yang telah direkamnya. Akan tetapi ketika Letnan Sophia melihat rekaman tersebut, itu adalah pengakuan dari Yosef yang sebetulnya menyukai Letnan. Ternyata sebelumnya Diop berhasil meretas HP milik Yosef ketika di pertemuan di dalam restoran. Letnan Sophia mengatakan untuk tidak mengulangi kejadian ini. Jika Yosef bekerja sama dengan Diop, maka harus melaporkan kepadanya. Kemudian scene dilanjutkan, Diop berhasil menemukan siapa sebenarnya yang telah menculik dan mengancam akan membunuh ibunya. Dan ternyata bos dari para penculik itu adalah orang di masa lalu Diop, yakni Keller. Karena Diop tidak bisa melakukan apapun pada saat itu. Akhirnya Diop hanya bisa membiarkan mereka pergi begitu saja sambil membawa ibunya. Dan film pun bersambung. Scene pertama, scene memperlihatkan bagaimana Ben mendapatkan sebuah ponsel dan makanan yang cukup layak. Tidak lain, ponsel serta makanan tersebut dikirim oleh Diop. Dalam perbincangan tersebut, Diop menanyakan kabar Ben. Dan Ben memberitahu bahwa sebelumnya Claire telah mendatanginya dan memberitahu kepada Diop bahwa saat ini Claire sudah mengetahui bahwasanya Diop belum tewas, namun belum mengetahui Alex adalah Diop. Setelah itu Diop menuju ke papan pencarian target dan langsung mencabut papan pencarian itu. Karena pada saat ini Diop sudah mengetahui siapa yang harus dia kejar, yakni Keller. Di sisi lain, Letnan Sophia sedang mencoba menginterogasi wanita botak dengan sebuah pertanyaan. Apakah Diop rekan dari wanita botak tersebut atau bukan? Tidak hanya itu, ternyata Letnan Sophia mencoba memperlihatkan foto milik Yosef. Hal tersebut membuat rekan dari latihan Sophia merasa gusar. Bahkan gerak-geriknya dilihat oleh wanita botak dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mempercayai polisi. Scene berganti memperlihatkan perbincangan antara Keller dan Ferdinand. Mereka berbicara tentang bahwa uang yang sebelumnya adalah uang palsu dan Keller memerintahkan kepada Ferdinand untuk segera menghabisi istrinya Diop. Karena pada saat ini Diop telah berhasil menangkap kekasihnya, yakni wanita botak, dan ternyata wanita buat anak tersebut adalah Manon. Scene berpindah ke tahun 98, scene memperlihatkan Diop kecil dan Bruno kecil sedang menonton Piala Dunia. Tak lama kemudian Claire mendatangi mereka berdua dan itu telah direncanakan oleh Bruno. Karena sebelumnya Diop dan Claire mengalami percekcokan di tempat Keller. Di sini diperlihatkan bagaimana Diop memiliki sebuah kebiasaan untuk membalikan sebuah botol saus agar botol saus tersebut mudah dipergunakan kembali, dan hal tersebut dilihat oleh Claire yang mempertanyakan hal tersebut. Scene kembali berpindah, scene memperlihatkan Claire yang sedang berjalan di sebuah pinggiran kota. Pada saat itu ternyata Claire diikuti oleh Ferdinand. Terlihat Claire cukup ketakutan karena dirinya merasa diikuti oleh seseorang pria. Bahkan di sini Ferdinand sudah mengeluarkan pisau miliknya untuk menghabisi Claire. Namun Claire dapat melarikan diri dari kejaran Ferdinand. Saat itu Claire yang ketakutan langsung menelpon Alex untuk menemuinya di apartemen miliknya untuk mengecek siapa tahu ada orang yang sedang mencelakainya di dalam apartemen. Bergegas, Alex atau Diop langsung mengecek satu persatu ruangan yang berada di apartemen milik Claire. Bon, J'ai la dalle.
Dan ketika di dapur, Claire sedikit meluapkan perasaannya kepada Alex dan sempat akan berciuman. Akan tetapi Alex menolak ciuman tersebut. Setelah itu Alex pun berpamitan untuk pulang dan menyuruh Claire untuk memasang alarm di pintu. Verrouillez les fenêtres et vous mettrez l'alarme. Scene berganti, keesokan harinya Letnan Sophia masuk ke dalam ruangan Yusef dengan mempertanyakan mengapa Yusef malah bekerja sama dengan Diop. Fous de ma gueule? Tu sais quoi, la prochaine fois, je devais l'aider en échange, je devais se livrer. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Di sisi lain, Keller memarahi Ferdinand karena gagal menghabisi Claire. Dalam percekcokan tersebut menjadi sebuah peluang bagi ibunya Diop untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain di apartemen, Claire merasa kaget karena ketika dirinya membuka kulkas ada sebuah saus yang terbalik. Dan Claire langsung teringat ketika di kejadian 98 bahwa itu adalah kebiasaan Diop dalam menyimpan botol saus. Kembali lagi ke tempat Keller, ibunya Diop berhasil melarikan diri dengan mengelabui Keller yang melihat bahwa dirinya telah kabur melalui jendela. Namun sebetulnya ibunya Diop bersembunyi di bawah kolong kasur. Kemudian setelah berhasil melarikan diri, ibunya Diop langsung bergegas keluar, bahkan di sini dirinya masih mempunyai skill untuk mencuri dan berhasil mendapatkan dompet di salah satu warga kota. Bergegas ibunya Diop pun langsung ke tempat di mana ketika di tahun 98 berencana untuk bertemu dengan Diop kecil. Di tempat lain di sebuah mall, Claire sedang mencari sebuah sepatu Keds untuk anaknya sambil menelpon Alex dan meminta kepada Alex diarahkan ke toko olahraga. Kita melihat bahwa Diop berada di sana atau di lantai atas untuk mengawasi pergerakan dari Claire, karena ditakutkannya Ferdinand berada di sana. Dan hal tersebut benar. Berkat arahan-arahan dari Diop untuk memberikan saran toko alat olahraga, dan pada akhirnya Ferdinand pun berhasil ditangkap oleh pihak keamanan. Allô? Oui. Karena Diop berhasil memasukkan sebuah celana dalam wanita kepada Ferdinand. Dan hal tersebut membuat Ferdinand tak bisa keluar dari mall karena disinyalir mencuri pakaian di sana. Kembali ke tahun 98, ternyata sepak bola Prancis berhasil memasuki final. Tak lama kemudian ternyata seorang wanita dari dinas sosial mencoba untuk memasuki tempat tinggal Bruno dan ingin bertemu dengan wali dari Bruno. Karena jika walinya tidak ada, maka bantuan-bantuan akan hilang. Tetapi ternyata Keller berhasil datang tepat waktu dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang wali dari Bruno. Akan tetapi di sini Keller malah memarahi Bruno, Diop, dan Claire. Scene kembali lagi, Keller kembali memarahi Ferdinand karena lagi-lagi Ferdinand malah gagal dalam menghabisi Claire dan Raoul. Tanpa banyak cekcok, Keller malah mendorong Ferdinand hingga jatuh dari lantai atas. Sedangkan ibunya Diop melihat sebuah koran yang memberikan informasi tentang anaknya, sehingga ibunya Diop mencoba untuk bertemu dengan Fleur. Fleur Bélanger. C'est vous qui écrivez. Scene kembali lagi ke tahun 98. Scene memperlihatkan bagaimana Keller meminta kepada Bruno dan Diop untuk melakukan pencurian ketika final Prancis dilaksanakan. Karena pada saat itu pihak keamanan toko perhiasan ataupun para warga akan lebih berfokus untuk menonton pertandingan final. Scene kembali lagi, ternyata Ferdinand tidak tewas. Ferdinand yang masih terluka melaporkan bahwa yang mendorongnya dan orang yang mencuri mutiara hitam adalah Keller. Sehingga pihak kepolisian langsung menelpon atasannya untuk memberitahu informasi tersebut. Scene berpindah, ternyata pertemuan ibunya Diop dengan Fleur yakni meminta kepada Fleur untuk mengabarkan bahwa ingin bertemu dengan Diop di sebuah stasiun dengan kode tulisan tersebut Sunny. Ternyata Fleur pun melaporkan informasi tersebut kepada Yusef dan pertemuan antara Diop dan ibunya akan identik dengan lagu kesukaan Diop. Tentunya pada Diop saat masih kecil. Yusef langsung meyakini bahwa mereka akan bertemu di sebuah teater. Sedangkan Diop telah bersiap untuk menggunakan baju andalan miliknya untuk bertemu dengan ibunya malam. Dan ternyata pada hari itu pula Raoul yang dilatih oleh Alex akan melakukan pertandingan pertama. Sedangkan mereka telah kehilangan pelatih karena pada saat itu Alex tidak datang. Yang dengan santainya meminta kepada timnya untuk tetap fokus terhadap pertandingan.
Scene berpindah, scene memperlihatkan bagaimana Yusef melaporkan kepada Letnan Sophia untuk membawa bala bantuan, karena dirinya sudah mendapatkan kemana Diop akan pergi. Akan tetapi, Letnan Sophia yang merasa dirinya tidak dipercaya lagi, informasi tersebut hanyalah sebuah bualan saja. Sedangkan kita akan diperlihatkan bagaimana Diop yang akan masuk ke dalam teater, meyakini dan mendengar sebuah lagu kesukaannya ketika kecil, yang selalu dilantunkan oleh ibunya. Dengan analisa dan pendengarannya yang cukup tajam, Diop pun meyakini bahwa suara tersebut ada di bawah tanah atau di stasiun kereta bawah tanah. Ketika Diop masuk ke dalam, ternyata Yusef berada di sana untuk mengejarnya. Langkah demi langkah dan penuh emosi terharu. Diop akhirnya bertemu dengan sang ibu dengan penuh kerinduan setelah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu dengan ibunya. Akhirnya Diop langsung memeluk sang ibu dengan meneteskan air mata. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana apartemen Claire telah didatangi oleh Keller. Bersambung. Scene pertama, scene memperlihatkan di apartemen Claire yang sedang didatangi oleh Keller yang membawa pistol miliknya. Karena pada saat ini, Keller memutuskan untuk menghabisi Claire. Akan tetapi, Claire yang memiliki otak yang pintar berhasil mengelabui Keller dengan cara menelpon telepon rumah untuk memberikan pesan suara bahwa Claire menanyakan Raoul sedang berada di rumah atau tidak, dan memberitahu bahwa Claire akan pulang telat karena masih berada di rumah sakit, serta memberitahu Paman Martin akan datang ke apartemen, dan 5 menit lagi polisi akan tiba di sana. Mendengar hal tersebut membuat Keller menarik kembali niatnya dan langsung pergi dari apartemen milik Claire. Scene berganti, scene memperlihatkan Diop yang membawa sang ibu ke tempat persembunyiannya dan sang ibu melihat satu persatu alat-alat milik Diop yang sangat canggih dalam penyamaran-penyamaran yang telah dilakukan oleh Diop selama ini. Dengan penuh senyuman, Diop menjelaskan apa yang dia lakukan, sedangkan sang ibu menceritakan cerita sebenarnya ketika di tahun 95. Pada tahun 95, tepatnya di negara Senegal, sang ibu berada atau bekerja di sebuah pabrik tekstil karena ingin menabung agar bisa bertemu dengan Diop. Akan tetapi, pada saat itu bos pemilik tekstil malah tidak menggaji dirinya beserta para buruh di sana selama beberapa bulan. Hal tersebut membuat sang ibu mengambil langkah nekat yakni mencuri uang milik pemilik pabrik. Akan tetapi sayangnya sang ibu malah ketahuan dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah kejadian itu, sang ibu yang awalnya mencuri hanya untuk keadaan darurat agar bertemu dengan Diop, setelah keluar dari penjara akhirnya sang ibu menjadi pencuri handal karena tidak tahu harus melakukan apa. Di saat yang bersamaan, Claire menelpon Alex dan menyebut nama Diop serta Claire memberitahu bahwa sudah tahu semuanya dalam telepon tersebut. Claire sangat membutuhkan pertolongan dari Diop. Akhirnya mereka bertiga pun bertemu di bawah apartemen Claire. Dengan penuh pelukan, Diop langsung memeluk Raoul dan Claire pun terharu bahagia karena melihat Diop masih hidup. Kemudian Diop langsung membawa Claire dan Raoul ke tempat persembunyiannya dikarenakan di apartemen milik Claire sudah tidak aman. Dengan penuh kegembiraan, mereka berdua akhirnya mengetahui tempat persembunyian Diop selama ini. Tidak hanya itu, Diop langsung memperkenalkan ibunya kepada Claire dan Raoul. Mereka berempat langsung berpelukan satu sama lain. Scene kembali ke tahun 98, waktu di mana tim sepak bola Perancis sedang melaksanakan pertandingan final. Sedangkan Keller, Bruno, dan Diop mulai bergerak dalam mencuri perhiasan di salah satu toko. Scene kembali lagi, Diop dengan lihainya dapat akses untuk menggunakan sebuah speedboat. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana Diop yang sedang membuat sebuah rencana untuk mendekati seorang menteri dalam negeri. Dengan sebuah alasan akan mengeluarkan band dari sana. Karena ketika menganalisa informasi, menteri dalam negeri Diop diketahui oleh Claire dan ibunya. Claire kembali meminta kepada Diop untuk tidak melakukan hal tersebut karena Claire lebih prefer terhadap pilihan untuk menggunakan seorang pengacara handal.
Dan ternyata hal tersebut tidak begitu didengar oleh Diop, karena pada saat itu Diop langsung menyamar sebagai seorang veteran perang untuk bertemu dengan seorang veteran perang yang lebih senior, dan sekarang menjadi seorang panglima militer. Pada saat itu Diop mengaku sebagai Kolonel Ali Abdul Karim yang menjadi sama-sama bertugas dengan panglima militer tersebut. Scene kembali berpindah ke tahun 98. Diop dan Bruno kecil mulai bergerak memasuki toko perhiasan. Mereka berdua masuk ke dalam dan telah sampai di dalam lobi. Scene kembali lagi, ternyata niatan Diop untuk bertemu dengan panglima militer adalah agar bisa masuk ke dalam pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Bahkan ketika dalam pertemuan tersebut, panglima militer langsung menyapa Diop dan memperkenalkan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepala kepolisian. Setelah itu, Diop yang melakukan pergerakan mencoba masuk ke dalam ruangan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi seorang polisi mencoba untuk memperingatinya agar segera turun dari sana. Dan di saat yang bersamaan ada seorang pelayan yang berhasil mengalihkan fokus polisi tersebut. Kemudian sang polisi tetap menyadari bahwa Diop telah masuk ke dalam ruangan Menteri Dalam Negeri. Namun ketika di dalam, Diop berhasil membuka berangkas serta menyimpan PIN-nya miliknya di telepon genggam. Kemudian Diop pun berusaha untuk keluar dari sana. Bahkan Diop sempat diperiksa oleh petugas di sana. Tak lama kemudian tiba-tiba ibunya Diop ternyata telah menyamar sebagai seorang pelayan dan langsung memberikan barang curian tersebut, dan sebelumnya di tempat persembunyian Diop, sang ibu tahu bahwa Diop akan tetap melakukan rencana tersebut. Dan sang ibu menawarkan bantuan kepadanya. Kita akan diperlihatkan bagaimana skema yang dilakukan oleh mereka berdua, dan ternyata pelayan yang menabrak atau yang mengalihkan fokus polisi sebelumnya adalah ibunya Diop yang menabrak salah satu orang yang sedang lewat. Begitupun ibunya Diop memberitahu bahwa ada seseorang pria yang masuk ke kantor Menteri Dalam Negeri. Ternyata ketika polisi tersebut fokus untuk menangkap orang tersebut, itu menjadi sebuah kesempatan bagi ibunya Diop untuk masuk ke dalam ruangan Menteri Dalam Negeri serta membawa barang yang telah ditandai oleh Diop sebelumnya. Scene kembali lagi ke tahun 98. Diop dan Bruno berhasil mencuri beberapa perhiasan di sana, serta berhasil kabur dengan Keller yang membawa mobil. Namun pihak keamanan toko perhiasan mengetahui hal itu dan mencoba untuk mengejarnya, sehingga pihak keamanan toko perhiasan menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Scene kembali lagi, Diop yang sempat ketahuan oleh pihak polisi akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan speedboat yang sebelumnya Diop dapatkan dari seorang penjaga kapal. Kemudian rencana Diop selanjutnya berjalan, yakni ponsel milik Menteri Dalam Negeri penuh dengan informasi rahasia miliknya. Sehingga dengan ancaman yang dilontarkan oleh Diop meminta Menteri Dalam Negeri mengeluarkan seorang tahanan. Dan ternyata tahanan tersebut bukan Ben, melainkan wanita botak atau Manon. Setelah Manon keluar dari penjara, Diop langsung mendatangi dan menangkapnya. Diop menceritakan kejadian di tahun 98 yang sebenarnya. Karena pada saat ini Manon masih mempercayai bahwa Diop dan Bruno mengkhianati Keller. Ketika pelarian di tahun 98, ternyata Keller meminta kepada Bruno untuk menembak seorang polisi yang mengejarnya. Itu dilakukan oleh Bruno karena penuh ancaman dari Keller. Atau dapat dikatakan Bruno melakukan hal tersebut diperintah oleh bukan atas kemauannya sendiri. Akan tetapi ketika Bruno telah menghabisi polisi tersebut, ternyata mobil yang dikendarai oleh mereka bertiga menghantam sebuah mobil yang terparkir. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Manon pun bersedia untuk membantu Diop dan mengkhianati Keller. Kemudian Manon memberitahu Keller bahwa telah menemukan seorang pembeli yang akan bertemu di sebuah tempat. Scene berganti, scene memperlihatkan Diop, Claire, dan Raoul sedang berbincang di tempat persembunyiannya sambil memberitahu bahwa rencana untuk dapat hidup di tempat tinggal yang baru akan semakin dekat. Di sisi lain, Joseph mendapatkan sebuah info, sebuah kata dari nomor tak dikenal, dan seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah dari Diop. Dengan penuh semangat, Joseph mendapatkan sebuah analisa bahwa pesan tersebut adalah mutiara hitam, sehingga untuk menyiapkan bala bantuan. Di malam harinya pertemuan antara Keller dan Diop pun berlangsung. Diop langsung mengabarkan bahwa Manon sudah mengkhianati Keller. Diop langsung mengatakan bahwa dirinya ingin balas dendam dan membawa mutiara hitam yang dipegang oleh Keller.
Scene sekilas memperlihatkan ketika kecelakaan yang dialami oleh mereka bertiga di tahun 98 dan ternyata Diop telah memberikan pistol kepada Keller yang membuat Keller akhirnya ditangkap dengan tuduhan pencurian dan pembunuhan dan akan dipenjara selama 25 tahun dan ternyata itulah yang membuat Keller sangat membenci atau ingin menangkap Diop. Kembali lagi, Diop mengatakan kepada Keller untuk segera memberikan mutiara hitam kepadanya. Tak lama kemudian, Diop telah mempersiapkan pihak kepolisian akan menangkap Keller. Jika tidak memberikan mutiara hitam itu, maka Keller akan menjadi seorang tersangka. Dengan penuh ketakutan, akhirnya Keller memberikan mutiara hitam dengan jaminan bahwa dirinya akan bebas. Namun ternyata Keller telah dibohongi oleh Diop. Pihak kepolisian sudah mengetahui bahwa orang yang mencuri mutiara hitam adalah Keller. Yusef langsung mencari di mana Diop berada. Alih-alih Diop telah melarikan diri, namun saat ini Diop menyerahkan diri kepada Yusef dengan penuh dramatis. Diop melihat Yusef sambil memberikan tangannya agar ditangkap oleh Yusef. Dans la perle noire, Lupin manipule un criminel pour récupérer la perle. Kemudian sekilas memperlihatkan bagaimana Diop berhasil memberikan mutiara hitam kepada Bruno, yakni menggunakan sebuah flare oranye dan diberikan kepada seorang pengunjung. Setelah itu Bruno akan mencari seorang wanita itu dengan mengatakan bahwa Bruno akan melakukan pertemuan dengan pacarnya. Dan pacarnya itu akan memberikan flare oranye kepada Bruno. Pengunjung itu tidak mengetahui apapun langsung memberikan flare oranye tersebut kepada Bruno. Kemudian scene kembali lagi, scene memperlihatkan Diop yang berhasil ditangkap oleh Yusef. Begitupun scene memperlihatkan bagaimana Diop kecil bertemu dengan Claire di sebuah tempat. Dan pada saat ini, Claire, Raoul, dan ibunya Diop mendapatkan sebuah surat agar Claire memesan 4 tiket. Sedangkan Diop yang ditangkap oleh Yusef sedang dilakukan interogasi olehnya. Namun ada 3 syarat, yakni Diop meminta untuk membebaskan Ben. Ketika Ben bebas, itu adalah surat yang diberikan oleh Diop kepada Claire dan itulah adalah syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah Diop meminta kepada Yusef untuk memberikan banyak buku di dalam sel miliknya. Ketika di dalam sel, Diop mendapatkan sebuah pesan dari orang yang ada di sel sebelahnya. Pesan tersebut berisi pembalasan dendam sang kontes dari Cagliostro. Di sini masih banyak teka-teki yang belum terungkap karena berisi sebuah pesan. Teka-tekinya ada di dalam dirimu, dalam rahasia jiwamu untuk menjebakmu dan membangun kepercayaanmu. Aku menyambut cinta palsumu untuk mungkin kau percaya. Aku merasakannya dan berujung mencintaiku, jadi kau pun tak bisa berpikir jernih. Dalam penjelasan kalimat tersebut diperlihatkan beberapa wajah, yakni ibunya Diop, Ben, dan seseorang yang mengirim pesan itu, yakni yang berada di sel sebelah Diop. Diop menyadari bahwa saat ini keluarganya dalam bahaya. Dan akhirnya film pun tamat.